menyelesaikan zikir pagi. Semoga hari kita dipenuhi dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, kajian kita pada pagi hari ini merupakan episode spesial milenial. Oleh sebab itu, yang bertugas mengisi kajian kita pada hari ini memang diutamakan kaum-kaum milenial langsung yang mengisi. Tema yang akan kita bahas pun kali ini adalah dakwah politik Islam untuk milenial. Generasi milenial yang saat ini menjadi kekuatan pendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan kita, memiliki tanggung jawab besar dalam merespon tantangan zaman ini. Dalam politik, sebagai bentuk dakwah yang mencakup aspek-aspek kehidupan sosial dan politik, memiliki potensi besar untuk membimbing dan membentuk arah positif perubahan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Insya Allah diskusi ini akan memberikan pencerahan bagi kita dalam menghadapi kompleksitas dunia politik dengan semangat dan pandangan yang Islami. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan hangat pembicara kita yang akan membagikan wawasannya terkait tema ini. Beliau adalah Bang AAB El Karimi, seorang selebgram dakwah milenial. Selamat pagi Bang El Karimi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat Bang? Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, baik. Mari kita dengarkan dan ambil hikmah dari setiap kata yang akan disampaikan kepada Bang El Karimi. Disilakan. Baik. Ini saya bisa share screen enggak? Izin Bapak Ibu ya. Boleh. Salam kenal. Saya udah Ya, bisa ya? jadi host ya Mas. Sudah. Oh iya, siap-siap. Oke, siap. Udah Mas. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati ya teman-teman di Partai Umat ya, Bapak Ibu terutama yang mengundang saya Mas Hanafi ya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di sini untuk membawakan satu tema yang menurut saya sangat menarik sekali ya. Kebetulan saya itu lagi ada di Padang ya. Kemarin ke Bukit Tinggi, kemudian ke Payakumbuh ya. Dan sebagaimana yang kita tahu ya di sini banyak sekali tuh Partai Umat ya. Alhamdulillah saya melihat banyak banner-banner ya yang Partai Umat ya. Eh, dan Partai Umat itu bagi saya cukup menarik ya karena kata umat ini adalah kata yang selalu identik dengan politis sebetulnya. Karena kalau kemudian saya belajar dari guru saya itu mengartikan siasah itu riayatus syu'unil ummah ya. Selalu ada kata umat ya. Bagaimana kita bisa mengurusi urusan umat ya. Jadi kata umat itu sangat erat kaitannya dengan dakwah ya. Dan ini insya Allah akan coba saya bawakan izin ya Bapak Ibu semua di sini. Dan kenapa kemudian penting ya? Karena ketika kita bicara tentang dakwah ya kita itu akan bicara sebetulnya bagaimana sih penetrasi dakwah itu sampai ke tengah-tengah kita. Bagaimana kemudian anak muda itu bisa tercerahkan dengan Islam. Bagaimana perubahan-perubahan itu juga mengarah pada Islam. Pertanyaannya ya ini selalu tentang kenapa sih orang dahulu itu bisa berhasil dan kenapa sih kita kok susah banget gitu loh hari ini. Nah, ini akan coba kita bahas ya terutama dalam menghadapi millennials ya. Karena ada fakta-fakta menarik yang akan coba saya bawakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini terkait dengan ada satu generasi yang agak unik nih. Yang generasi ini agak susah dimengerti bagi orang-orang yang nggak paham, yaitu apa milenial dan juga Gen Z. Nah, terutama milenial ya, karena milenial itu ya saya juga milenial, ya orang-orang yang lahir 80 sampai 96 itu milenial. Dan orang-orang milenial itu memang harus kemudian kita pahami ya sebagaimana milenial sesungguhnya itu bukan kita pahami sebagaimana orang cara kita memahami orang dengan di tahun 80 di tahun 90 karena ada banyak atribut yang berbeda di situ. Nanti kita bahas satu-satu. Ya, tapi kemudian untuk mengawali ya saya coba mengawali ya
materi tentang dakwah ini dalam sebuah hadis yang cukup baik ya, menggambarkan tentang bagaimana sih kita itu harus berdakwah, bagaimana kemudian dakwah itu menjadi penting ya, bagaimana kemudian kalau kemudian kita tidak peduli pada urusan keumatan, maka kita itu bisa jadi menjadi binasa ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasul itu menyampaikan masalul qaim ala hududillah ya, wal waqi fiha. Jadi keperumpamaan orang yang terjerumus pada kemungkaran dan orang-orang yang selamat dalam kemungkaran itu kama sali kaum istahamu ala safinah, ibarat suatu kaum, permisalannya suatu kaum yang sedang berundi dalam kapal, di atas kapal ya. Fasoba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha ya. Selalu ia di atas kapal itu ada yang duduk di atas ya. Ini kita baratkan kapal, dan ada yang duduk di bawah. Kan gitu ya. Fakana allazi fi asfaliha idza staqau minal ma' marru 'ala man fawqahum. Nah, aturannya orang yang ada di aspal ya, ada di bawah itu kalau mau ambil air harus ngapain? Kan harus ke atas dulu kan, harus ke atas ya, kemudian ngambil air dari atas ke laut. Nah, faqalu law anna kharaqna fi nasibina harqan walam nu'zi man fawqana. Orang-orang di bawah seandainya dia itu berkata, law anna kharaqna fi nasibina harqan. Apa kita lubangi aja ya ini kapal, sehingga kita itu tidak mengganggu orang-orang yang di atas. Ini alasan yang logis, alasan yang terlihatnya bagus. Tapi apa fa'in yatrukuhum fiha wa ma aradu halaku jamia. Kalau kemudian orang yang di atas itu membiarkan orang yang di bawah itu kemudian melobangi kapal ya, halaku jamia, maka kemudian ya binasa semuanya. Wa in akhadu ala aidihim najaw wa najaw jamia. Dan seandainya orang yang di atas itu tidak membiarkan atau menahan dengan tangannya, maka selamatlah, selamat pula seisi kapal. Ini perumpamaan yang cukup bagus sekali ya, terkait dengan masyarakat. Jadi karakter dari masyarakat Islam itu bukan satu masyarakat yang individualis ya, tapi satu masyarakat yang punya karakter itu yang sebagaimana slogan Partai Umat gitu. Bagaimana kemudian kita itu lawan kezaliman ya. Kezaliman itu tidak bisa kita biarkan, dan juga kemudian menegakkan keadilannya. Atau dalam bahasa yang mudah difahami itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagian daripada dakwah. Nah, tapi pertanyaan selalu tentang sebetulnya bagaimana sih cara kita kemudian membawa dakwah ini bisa diterima kan gitu. Karena yang susah itu menjadi bagaimana dakwah itu menjadi ide mainstream ya, ide mainstream yang bisa diterima oleh terutama anak muda. Nah, ini ada satu problem baru, ada satu gap ya. Ketika gagasan itu bagus, seringkali yang persoalannya itu bukan orang nggak mau ya, nggak mau menerima gagasan itu, tapi kemudian bagaimana gagasan itu mental ya, hanya karena orang itu sebel dengan kita. Makanya nah kebetulan saya tuh selalu ngobrol sama Ustadz Felix ya, kebetulan dekat rumah saya gitu, karena kan saya baru pindah ke Bogor juga. Beliau itu sampai-sampai menyatakan syarat jadi seorang dai yang pertama kali itu jangan jadi orang nyebelin. Nah itu jangan jadi orang nyebelin, karena kalau kita udah ditolak orang, ide sebagus apapun ya itu bisa jadi barrier, bisa jadi penahan kita. Jadi itu yang menarik ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua ya, kalau kita memahami komposisi dari masyarakat kita ini yang sudah mafhum kita ketahui ya, jadi porsi terbanyak ya ini sedang didominasi oleh milenial dan Gen Z. Milenial tuh ya nggak tahu ini Mas Hanafi usia berapa nih, kelahiran apa Gen X nih ya. Kalau saya Saya udah pramilenial maksudnya. oh udah ya. Teman-teman mungkin ya di sini Mbak Fatiha itu mungkin milenial. Saya juga milenial ya. Saya milenial akhir ya. Hampir-hampir ya. Dan ini punya posisi 25% ya. Angka 25%. Sedangkan Gen Z ini yang lebih banyak lagi ya. Jadi kalau kita bicara tentang Pareto ya, Pareto suara, Pareto opini, Pareto penerus generasi, itu selalu tentang dua generasi ini. Makanya kan bonus demografi di dalam waktu dekat itu ya tentang ini, tentang generasi-generasi ini. Ketika kemudian usia produktif itu lebih banyak ya daripada usia yang tidak produktif. Usia produktif itu sekitar 15 sampai 60-an. Artinya ini potensi yang sangat besar sekali ya, potensi yang sangat besar sekali. Cuman kita harus juga memahami sebetulnya karakter dari Milan itu seperti apa. Ya karena kalau kemudian kita tidak paham, ini akan sangat susah. Ataupun kalau kalau kita memahami hari ini dengan mindset lama juga, ini akan menjadi satu ganjalan besar ya. Bahkan kita itu ya tidak bisa hanya untuk mengetuk pintu mereka, itu nggak bisa itu.
Makanya di sini ada satu hal yang bagus ya. Ini yang saya dapati dari bukunya Lynchpin ya, Seth Godin. Ini terkait dengan mental kita sebetulnya. Ketika kita mau membaca suatu persoalan, ketika kita mau menyelesaikan persoalan, kita itu harus mengaudit dulu diri kita nih. Ini yang selalu saya lakukan sebetulnya. Dan selalu saya ulang-ulang ya, karena saya nggak mau berada di lingkaran-lingkaran yang tepat. Yang ketika kita bicara tentang perubahan, bicara tentang strategi-strategi baru, saya mental duluan ya, karena eh, diri saya tuh nggak capable kan gitu ya. Maka di sini coba kita perhatikan bersama ya. Ada hal yang ada yang menarik sekali. Kita akan bicara tentang 4 kuadran, di mana ke setiap kuadran ini punya ciri khas tersendiri dan punya persoalan tersendiri ya. Kita bicara tentang kuadran pertama. Jadi dalam bicara tentang perubahan, dalam bicara tentang strategi-strategi baru, selalu ada orang yang punya mental-mental birokrat ya. Orang-orang yang punya mental birokrat itu karena ada di kuadran pertama nih kiri atas ya, yaitu orang-orang yang secara pemahaman itu mereka tinggi ya, tapi kemudian secara gerak itu pasif. Ya. Jadi orang-orang birokrat ya, ini saya sadur aja langsung dari bukunya Seth Godin itu, dia itu orang yang nggak peduli apa-apa, kemudian mereka itu hanya melu-melu tok ya, ngikut aturan semata, dia itu nggak semangat, kehidupan eksternnya itu juga biasa-biasa aja ya, tapi mereka itu ya punya pemahaman ya. Nah, ini problem pertama ya. Ketika kemudian kita mau berubah ya, kita nggak bisa cuma mengandalkan pemahaman saja, nggak semata bisa mengandalkan kepintaran saja, tapi harus ada aktif dalam segi gerak. Tapi ada yang kedua yang justru lebih berbahaya sebetulnya. Jadi orang-orang yang berada di kuadran yang kedua, yang kiri bawah, yaitu dia secara gerak itu pasif, dari segi pemahaman itu nggak terlalu baik, tidak sempurna dalam memahami persoalan. Maka di sini disebut kalau Seth Godin itu sebagai orang yang punya mental prengek ya, orang yang close mindset, orang yang nggak semangat ya. Oh, tapi mereka itu sangat mempertahankan pandangan pribadi tentang dunia. Ya, pokoknya dunia itu sebagaimana yang dia pahami, tidak sebagaimana yang aslinya terjadi gitu. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang dengan mental prank ini adalah orang yang hidup penuh dengan rasa takut untuk berubah, tapi dia itu nggak mampu untuk berubah ya karena nggak bisa, dan dia juga nggak mau untuk berubah, nggak mau dan nggak mampu, udah nggak mau dan juga nggak mampu, nggak mau karena dia pasif, nggak mampu karena dia punya mental yang pemahaman yang tidak kompeten ya. Nah ada lagi kemudian yang berikutnya ya, yang kalau ini mental fanatik fundamentalis itu mental-mental yang modalnya semangat toh, ya. Ghiroh bagus ya, tapi kemudian tidak dibarengi dengan pemahaman. Ya, semangat yang bagus itu sayangnya ya kemudian bertumpu pada pemahaman yang tidak utuh terkait dengan apa yang sedang terjadi. Nah, sehingga yang kemudian biasanya terjadi ya dia menganggap bahwa perubahan itu ancaman, rasa penasaran itu ancaman, persaingan itu ancaman, dia sulit untuk menerima dunia apa adanya, dan semuanya itu dirasa harus sesuai dengan bayangannya, sesuai dengan apa yang ada di pikirannya gitu. Tapi orang-orang seperti ini semangat sekali. Nah, semangat sekali. Nah, maka problem-problem ini ya, 3 kuadran ini kemudian tetap harus semuanya itu harus kita alihkan ke satu kuadran yang baik gitu loh. Jadi 2 moda dasar dari perubahan itu, apalagi kalau kita bicara tentang dakwah, dakwah itu ya harus serius sekali itu karena memang dakwah itu ya apa yang umat butuhkan hari ini. Maka dakwah itu harus ditumpu dengan 2 mental dasar ya, yaitu apa? Pemahaman yang tinggi dan semangat yang besar. Ini 2 basic yang harus kemudian kita punya sebagai dai, apalagi kalau kita bicara tentang politik yang lebih kompleks ya. Ini tuh harus dua halnya itu harus kemudian kita pahami. Bagaimana kemudian kita melihat dunia sebagaimana adanya, bagaimana juga kita punya hasrat besar ya, kita fokus pada hasil dan kita punya pemahaman-pemahaman yang tinggi. Jadi kuadran inilah yang kemudian harus kita pahami dan kita install dalam diri kita, apalagi memahami dunia dakwah dan memahami dunia milenial. Gak mungkin kemudian kita bisa kemudian menyaingi ya, atau bisa kemudian meraih apa yang menjadi opini publik di tengah-tengah mereka kalau kemudian kita hanya bermodal hasrat doang atau hanya bermodal pemahaman. Coba. Oke. Halo, ya cek. Nah, maka ada satu kata kunci sebetulnya ya, bagaimana menjadi eh,
millennials yang baik atau bagaimana kita menjadi orang tua yang memahami millennials yang baik itu dengan menjadi kita dengan cara kita menjadi relevan. Jadi saya ingin memulai ya untuk memahami dunia milenial itu dengan satu apa nge-zoom out ya, zoom out kita ya sehingga kita itu benar-benar paham ya tentang pola-pola. Teman-teman semua ya, kalau kemudian kita bicara tentang era itu, para ilmuwan sosial itu kan sudah mengklasifikasi bahwa dulu itu pernah terjadi era agraris yang sekarang juga masih ada sebetulnya. Kemudian juga pernah berganti ke era industri, kemudian beralih ke era informasi dan beralih ke era konseptual. Ya, kita kan sudah mafhum itu terjadi. Cuman yang jarang kemudian kita tanyakan itu, coba saya tanya di sini ya ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua yang ada di sini. Taruhlah kemudian kita ada di era agraris, ya, di era abad ke-18 ya, di era kemudian pertanian ya, kemudian orang bercocok tanam ya, orang kemudian beternak. Ya, ini era agraris. Kalau saya tanya, kira-kira di era agraris yang menang itu siapa? Ya, di chat boleh, langsung boleh. Para pemenang itu siapa sih? Di era agraris kita bisa membayangkan para pemenang, orang-orang juara, orang-orang yang bisa menggait banyak suara, bisa mempengaruhi banyak orang, dia menguasai sektor ekonomi. Kira-kira siapa itu? Monggo silakan. Era informasi. Enggak, yang di era agraris. Bayangkan ibu ada di era agraris ya, kemudian bertanya itu. Kira-kira di era agraris itu yang menang itu siapa itu? Oh, ada yang jawab petani ini. Ya, ya bisa dibilang petani. Oke. Siapa lagi kira-kira di era agraris itu? Tuan tanah, betul sekali. Tuan tanah itu Tuan pasti tanah. orang-orang yang menang itu. Kemudian siapa lagi? Tuan Pengepul. tanah. Bahkan komoditas jajahan di era itu, yaitu pengepul, betul. Komoditas jajahan atau perusahaan yang terbaik di era itu ya VOC itu ya komoditasnya itu rempah-rempah ya, cengkeh ya. Itu di era agraris ya. Maka semua uslub ya, semua kemudian cara, semua kemudian strategi-strategi ya pasti akan berkaitan dengan era agraria. Ya, bagaimana kemudian kita mengontak orang, mempengaruhi orang, bagaimana membuat pagelaran, itu akan menyesuaikan dengan era agraris. Ya. Dan para pemenang di era agraris ini adalah para pemenang yang sesuai dengan apa yang lagi in di zaman itu, maksudnya gitu. Ya, makanya tadi ada banyak yang menjawab tentang saudagar ya, kemudian pemilik tanah ya, orang yang bergerak di bidang pertanian terutama cengkeh ya dan yang lainnya itu pasti menang ya. Bisa dipastikan menang ya. Atau para pemenang itu ya berisi orang-orang seperti itu. Kemudian saya ingin tanya ya, di era industri kan ini era udah bisa dibilang udah redup berakhir beralih ke era industri. Percepatan dunia itu tumbuh banyak sekali, pesat sekali. Di era industri kira-kira yang menang itu siapa? Oh enggak teman-teman di sini. Silakan dijawab. Yang menang di era industri itu siapa? Pemilik modal. Pemilik modal. Pemilik modal. Oke, siapa lagi? Yang punya pabrik mungkin ya, Ya. pengusaha, iya betul yang punya pabrik. Bahkan bisa dibilang gini, tahu yang namanya Marxisme kemudian sosialisme itu lahir di mana? Ya di era industri. Makanya ada kelas borjuis, ya ada kelas proletar, ya. Kemudian bicara lagi tentang hak-hak buruh itu ada di era mana? Di era industri itu. Maka di era industri itu kalau kemudian kita juga buka data Forbes ya, itu yang menang siapa? Ya orang-orang yang punya pabrik. Ada Henry Ford misalkan ya, ada Rockefeller, ada kemudian Rothschild. Itu orang-orang yang bergerak di bidang industri atau mensupport industri ya. Minyak ya, kemudian batu bara ya. Sampai sekarang sebenarnya masih ada sisa-sisa old money itu kan masih ada. Tapi kita bisa bertanya, para pemenang di era industri adalah orang ya atau konsorsium atau kemudian kelompok yang bergerak di atau yang sesuai dengan apa yang lagi in di zaman ini ya. Oke, mulai paham ya polanya ya. Tapi kemudian ini beralih ya. Kita masuk pada era informasi. Era informasi itu juga merubah tatanan ya yang terjadi di era industri. Maka di era informasi kita melihat ditemukannya banyak teknologi informasi ya, perangkat lunak ya, PC
personal komputer, kemudian berkolaborasi dengan internet, wah jadilah keterbukaan informasi. Jadi dan ini memunculkan pengaruh-pengaruh baru, memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang sebelumnya ini nggak bisa ditemukan di era industri atau di era agraria. Maka saya tanya lagi, di era informasi kira-kira yang menang siapa nih? Yang menguasai informasi. Yes, siapa kira-kira? IT milenial. IT milenial. Kalau kemudian kita buka data orang terkaya pada zaman kemarin ya, itu ada muncul Bill Gates ya. Ya kan? Muncul juga kemudian pendiri Facebook ya. Kemudian dan yang lainnya ya, orang-orang yang hampir bisa dipastikan ya bergerak di bidang informasi. Era informasi ini bisa juga kita tafsirkan sebagai era yang mengandalkan kekuatan informasi ya. Dan profesi-profesi yang menang di masyarakat juga kan profesi yang berhubungan dengan informasi. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan dokter. Ya, dokter kan butuh informasi, butuh kemudian informasi yang kemudian dipelajarinya. Ada juga era arsitek, kemudian sipil dan yang lainnya. Ya, ini para pemenang di zaman era informasi kemarin. Nah, tapi kemudian persoalannya kita hidup di zaman yang baru, ya. Di zaman yang baru, di era yang baru, yang kalau secara versi akademisnya itu adalah era super smart society, ya. Era masyarakat cerdas lah ya. Tapi kalau lebih mudahnya, ya kalau saya meminjam istilah Daniel H. Pink, ini era konseptual, di mana nanti saya jelaskan ya. Sebetulnya ada pergeseran ya, ada pergeseran dari orang-orang yang menang itu siapa sih? Bukan lagi orang yang pinter doang, bukan lagi orang yang menguasai informasi, bukan lagi orang yang menguasai teknologi informasi, juga bukan orang yang menguasai era industri, apalagi era agraria. Kalau kita bicaranya menang ya, kalau cuman kita bertanya apakah bisa hidup, bisa semuanya. Ya, kita hidup di era konseptual, menggunakan kemampuan era informasi bisa hidup. Bahkan menggunakan kemampuan di era agraria, itu masih bisa hidup, masih bisa bertahan hidup. Tapi untuk menang, itu pertanyaan lain. Kita harus benar-benar memetakan para pemenang itu siapa sih, orang-orang yang kayak gimana sih, agar kemudian kita itu nggak tertinggal ya. Karena gini, kita bisa membayangkan ya eh, bagaimana relevansi. Ini kan kita bicara tentang isu relevansi. Bayangkan teman-teman, membayangkan bagaimana kalau Bill Gates itu hidup di era agraria. Kira-kira jadi apa dia? Bisa dipastikan dia bukan orang nomor satu gitu. Karena di era agraria itu belum kompatibel untuk kita bicara tentang teknologi, untuk kita bicara tentang Microsoft itu belum waktunya gitu. Ya. Begitupun di era industri. Kalau kemudian kita bicara di era industri, bicara di era industri, kita membayangkan bagaimana Elon Musk itu hidup di era industri. Bisa dipastikan juga dia bukan tidak bisa menjadi apa yang sekarang itu. Nah, artinya ini terkait dengan relevansi yang harus kita jawab ya. Dan kalau kita mau menang ya dari apa yang kita bahas tadi, sebetulnya ada satu pola dasar. Kalau kita mau memenangkan pertarungan ya, kita harus benar-benar kompatibel dengan atribut-atribut yang kemudian ada di zaman itu atau sesuatu yang lagi in di zaman itu. Maka ini ada hukum dasar orang tertinggal ya. Hukum dasar orang tertinggal itu ya selalu tentang bagaimana dia itu membekali diri dengan kompetensi yang lalu gitu, yang di masa lalu. Karena teorinya kan pada era informasi kita udah membahas ya. Pada era informasi itu ya para pekerja yang masih mengandalkan kekuatan fisik ini pasti akan sulit bertahan karena tuntutan di era informasi itu adalah tuntutan pengetahuan, bukan tuntutan kekuatan fisik. Ya. Demikian pula pada era hari ini nih, pada era konseptual yang sering dibilang orang-orang. Jadi para pekerja yang mengandalkan kekuatan pengetahuan aja, pinter aja nih ya di era hari ini belum tentu menang. Karena tuntutan era konseptual itu kekuatan kreativitas, bukan kekuatan pengetahuan. Nanti akan kita bahas sebetulnya konseptual ini seperti apa sih ya cara mainnya ya. Apa yang kita tafsirkan sebagai kekuatan kreativitas nanti akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, kita akan menjawab sebenarnya kenapa sih kreativitas itu menjadi penting ya. Kenapa sih menjadi kreatif itu menjadi penting? Dan disclaimer di sini, kita mendefinisikan kreativitas itu bukan orang yang pintar nyanyi atau pintar menggambar ya. Tapi ini tentang kemampuan berpikir, tentang kemampuan bagaimana memandang persoalan.
Oke. Kenapa kemudian kreativitas itu menjadi penting? Karena di era hari ini ya ada banyak kekuatan baru yang ini meluluhlantakan kekuatan pengetahuan dari para pekerja intelektual, para pekerja atau orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan informasi. Ya, ini menariknya. Jadi izinkan saya coba membahas tiga hal ini. Ya. Jadi tiga hal ini memang bahasan dari buku yang saya baca ya tadi, Whole New Mind itu dari Daniel Ellsworth, membahas sebagai orang Barat. Ya, dia mendefinisikan tiga hal ini menjadi problem-problem baru yang menyebabkan kenapa sih bicara tentang pinter aja itu nggak cukup, bicara tentang kita punya data aja nggak cukup. Kita perlu hal yang lain. Karena gini, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ya. Kalau kita bicara hari ini, kita akan menghadapi satu persoalan baru yang dulu itu nggak pernah ditemukan. Orang tua kita itu nggak pernah mengalami itu. Yaitu apa? Abundance, ya. Era keberlimpahan. Abundance, ya. Dimana kemudian hari ini eh, sangat-sangat berlimpah sekali, ya. Pasar barang, pasar jasa, yang ini mudah sekali kita temui. Mudah sekali kita dapatkan, ya. Eh, saya tuh sering sekali kemudian check out sesuatu yang dengan sangat mudah sekali. Besoknya tuh udah nyampe. Bahkan nggak menunggu seminggu, besok itu udah nyampe. Saking cepatnya sekali dan saking bener-bener berlimpahnya sekali pasar itu. Sehingga apa? Kalau kemudian dengan fakta yang ini, ya, fakta seperti ini, kita punya kompetensi aja itu nggak cukup, ya. Kita punya kompetensi misalkan bisa membuat kerajinan lampu misal, itu nggak cukup karena orang lain juga menyediakan itu. Di era keberlimpahan itu semuanya juga tersedia. Jadi kalau kita punya kompetensi aja, kita pinter membuat sesuatu aja, itu nggak cukup. Karena ini era hari ini era yang meluluh lantakan semuanya. Ya, punya keahlian itu juga nggak cukup sekarang. Nah ini satu persoalan baru. Ya, karena berlimpah sekali. Akan selalu banyak opsi-opsi lain yang kemudian tersedia di tengah-tengah kita. Dan ini menyebabkan orang yang punya pengetahuan aja, orang yang punya intelektualitas aja itu nggak cukup. Ya. Bahkan ya bisa dibilang ya bakal nggak bisa jadi ya nggak jadi apa-apa gitu. Ini yang pertama, ya keberlimpahan. Yang kedua, ya ada persoalan baru ya. Ketika orang-orang Barat itu melihat problem ini, maka mereka itu memandang kebangkitan orang Asia itu menjadi persoalan besar. Nah, karena gini, bagi orang Barat yang dia lulus di Harvard misalkan, Harvard University atau di MIT gitu, dia harus mengeluarkan biaya besar gitu. Dan dia harus digaji dengan standar orang Amerika. Yang mana kemudian kalau kita subkan ke orang India ya, ke orang Asia, ke orang China, ke orang Pakistan, itu bisa bahkan 1/10, bahkan bisa lebih itu. Yang orang Barat itu kalau mau mempekerjakan sesama orang Barat itu harus misalkan membayar $1.000 dalam waktu 1 minggu. Ya. Kalau kemudian kita subkan dengan kualitas hasil yang sama, dengan dengan keahlian yang sama, bahkan bisa lebih, itu hanya bayar 100. Ya, sangat untung kan bagi mereka itu. Makanya bagi orang Barat maka ada istilah ini, kebangkitan Asia itu menjadi petaka bagi mereka. Karena apa? Pinter aja itu menjadi nggak cukup bagi mereka. Dan mereka sewaktu-waktu bisa kalah kok dengan orang-orang Asia yang bisa dibayar lebih mudah, lebih murah dan lebih mudah karena keterbukaan dunia yang hari ini. Makanya balik lagi ke poin bahwa ternyata dengan fakta ini kita mengandalkan kekuatan pengetahuan aja itu nggak cukup. Ya, pinter aja itu nggak cukup, punya satu keahlian yang dilindungi profesi itu juga nggak cukup. Kita masih bisa kalah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini tentang sesuatu yang hari ini banyak sekali terjadi, yaitu apa? Otomasi. Ya, dengan dengan kecanggihan-kecanggihan zaman hari ini ya, maka kita temui itu ya bahwa dengan AI, bahkan saya tuh membaca satu berita nih ya, di Iran itu kalau nggak salah dulu itu untuk membuat satu fatwa ya dia itu harus 5 bulan, ya 5 bulan. Tapi dengan adanya AI ya, untuk menggali dan menyelesaikan satu fatwa itu bisa menjadi cuman 5 hari apa 5 jam gitu.
Bayangkan dari 5 bulan menjadi secepat itu dengan adanya otomasi. Makanya dengan fakta yang dunia hari ini yang kemudian didukung dengan AI, dengan kalau di itu tuh ada ya artificial intelligence, kemudian augmented reality. Ini era-era yang canggih banget gitu. Yang kita sebenarnya Bapak Ibu tahu kalau kemudian sosmed yang kita pakai ya, itu pakai algoritma yang dari AI juga ya. Nah, itu kan fakta hari ini. Ya, fakta hari ini yang kemudian kita pakai sehari dan kita rasakan. Sehingga kita itu scroll TikTok ya. Itu ketemu dengan postingan hanya postingan yang kita sukai aja gitu. Sehingga kita tuh nggak kerasa udah bisa ngabisin 2 jam, 3 jam. Itu kan fakta. Sehingga apa? Di era ini, di era otomasi ini ya dengan kecanggihan dan berbagai macam kemudahannya, ada banyak hal yang menjadikan bahwa kita punya kecerdasan itu nggak cukup. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, maka jangan sampai tertinggal ya. Nah, hari ini masih banyak orang-orang yang mempersenjatai diri dengan potensi usang yang sudah kadaluarsa. Makanya dia itu tertinggal. Ini di dunia kerja. Di dunia kerja faktanya ada jadi seperti ini. Jika Anda di fase zona nyaman dan lelah untuk berinovasi, beberapa pekerjaan yang bersifat rutin, kemudian berbahaya, repetitif, ya, dan manual, ini memiliki peluang tergantikan oleh mesin. 6 dari 10. 6 dari 10 pekerjaan kita tuh bisa diotomasi. Tapi kemudian ini juga bukan satu ancaman sebetulnya. Kalau kita melihat dari perspektif lain, dengan adanya perubahan yang sebesar ini dan seradikal ini, selalu memunculkan satu bahkan banyak peluang baru. Jadi misalkan dari satu hal yang digantikan itu bisa memunculkan 5. Bayangkan dulu itu kan kita asing dengan istilah digital marketing, kan gitu ya. Tapi sekarang gitu, bahkan di tim saya itu punya tim marketing yang punya tim marketing itu nggak bisa satu ternyata. Jadi kalau kemudian kita mau bikin divisi marketing, kita butuh sosial media spesialis, kemudian sosial media strategis, kemudian kita juga butuh konten kreatornya, kita juga butuh script writernya, kita juga butuh video editornya. Oh ternyata ada banyak juga peluang yang terbuka banyak gitu dari satu hal yang terdisrupsi, dari satu hal yang tergantikan. Jadi ini kalau kemudian kita memandangnya dengan kacamata yang tadi, kacamata linchpin, bukan kacamata mental birokrat, bukan kacamata mental prengek, bukan kacamata mental fundamentalis, maka kita itu sebenarnya harusnya lebih semangat ya, lebih semangat dalam hal relevansi ya. Ini fakta-fakta yang ada di tengah kita ya. Maka bagaimana kemudian untuk menjawab itu ya, persoalannya gitu, bagaimana kemudian untuk memenangkan di dunia hari ini, bagaimana kemudian kita menjadi seorang dai, menjadi seorang mengemban amanah Islam di tengah-tengah kita untuk menyampaikan dan kita menang, itu gimana caranya? Maka ada 2 rekomendasi sebetulnya, 2 rekomendasi bagaimana kita itu cara berpikir kita tuh harus kemudian kita olah, cara bertindak kita itu harus kemudian kita kemas lagi, yaitu dengan 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan high concept, yang kedua itu high touch. Bapak Ibu semua, di era hari ini kita tuh sangat-sangat perlu ya, karena eranya itu konseptual, maka kita tuh harus punya basic berpikir yang tinggi. Ya, basic berpikir yang tinggi, cara berpikir yang tinggi, cara memandang persoalan yang tinggi. Itu apa aja? Daniel Esping itu menguraikan beberapa poin sebetulnya. Bagaimana kita itu agar bisa memenangkan pertarungan dakwah ya. Bagaimana bisa dakwah itu agar bisa penetrasinya sampai ke era milenial itu dengan beberapa hal ini. Di antaranya yang pertama, kemampuan dalam mendeteksi pola dan peluang. Itu basic yang harus kita pahami. Kalau ada peluang baru ya kita bisa melihat itu. Dan kita bisa melihat pola. Kayak tadi kayak hal ini kita polakan, oh ternyata ada pola-pola tertentu yang berulang gitu. Yang kemudian kita bisa ambil kesimpulan, oh bahwa untuk menghadapi setiap zaman itu harus atribut yang kita pakai itu harus kompatibel dengan zaman itu. Maka kita bisa menang. Ini kemampuan dalam mendeteksi pola dan peluang, basic yang harus kita pahami. Kemudian kita harus punya ya keahlian lihai menciptakan karya artistik yang memukau. Ya, karena di era hari ini kenapa penting ya? Karena di era hari ini kan saking banyaknya informasi, ya kita ngomong aja itu menjadi biasa gitu. Karena banyak orang yang juga ngomong.
kita ngetik di medsos itu ya menjadi hal yang biasa karena banyak orang juga, jutaan orang juga ngetik di medsos. Ya. Artinya kita tuh nggak bisa jadi biasa gitu loh. Nah, ini kata kuncinya. Apalagi dakwah di tengah-tengah milenial. Apalagi kita mau mengambil hati milenial. Kita tuh nggak bisa dengan karya-karya yang biasa. Apalagi kita menggunakan karya tahun 80 ya untuk kita sodorkan ke tengah-tengah milenial, itu bisa mental gitu. Bahkan bukan cuma mental, sekarang itu ada cancel culture gitu. Bisa dikutuk gitu. Bahkan bisa diejek oleh millennials gitu. Ya karena memang tuntutannya hari ini kayak gitu. Ya, maka kita harus belajar ya. Harus belajar menciptakan karya artistik yang memukau ya, yang menghentak, yang bisa membuat orang lain itu speechless gitu. Kemudian piawai mengukir narasi yang menginspirasi. Nah, ini keahlian yang perlu untuk difahami, perlu untuk dimiliki, apalagi mau menjadi tokoh umat gitu loh. Karena kita tuh butuh lebih banyak narator. Ya kalau kata apa? Kalau kata siapa? Lupa itu YouTubers yang mantan Mendagri itu. Kita tuh hari ini butuh banyak narator. Butuh banyak narator. Narator. Karena ya ketika informasi banyak ya, too much information itu menghasilkan kebimbangan ya, kebimbangan. Orang tuh nggak bisa memutuskan karena terlalu banyak pilihan. Maka orang yang dipercayai, orang yang dimintai tanya, itu selalu orang yang bisa membawa narasi-narasi yang menginspirasi. Ini yang ketiga. Yang berikutnya ini menarik nih. Bagaimana kita bisa jeli dalam mencari titik temu serta memutuskan gagasan baru dari berbagai keilmuan yang kelihatannya itu nggak berhubungan. Ini tuntutan di zaman ini. Ini yang dinamakan dengan berpikir kreatif. Contohnya gini, dulu itu 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu mungkin mengalami fase di mana kemudian kayaknya nggak mungkin deh. Kita duduk di kamar ini, kemudian kita berkhayal, kita menginginkan makanan, misalkan menginginkan nasi Padang. Tiba-tiba nasi Padang itu ada di kamar ini, ada di ruangan kita. Dulu itu nggak mungkin tuh. Tapi sekarang itu menjadi mungkin. Karena apa? Ada orang ya yang bisa menemukan titik temu dan mengkonekkan antara ojek, restoran, ya, kemudian apalagi aplikasi, coding, dan juga pelanggan. Ya. Itu dulu tuh gimana cara cara ngonekinnya kan itu sesuatu yang nggak berhubungan. Bagaimana hubungannya antara ojek dan warung makan dan restoran? Itu nggak, dulu itu kan hampir-hampir nggak kita pikirkan, nggak kepikiran. Nah, tapi kemudian ada orang tuh yang jeli menemukan titik temu, bisa menggabungkan semuanya dan dia bisa menjadi orang yang menang juga di zaman ini. Nah, ini terkait dengan high concept. Mohon maaf. Ini yang pertama ya high concept. Yang kedua ya, ini terkait dengan high touch. Sentuhan-sentuhan yang tinggi. Kita butuh itu. Butuh keahlian itu. Bagaimana kita bisa berempati ya. Bagaimana kita bisa meaning maker, memberi makna. Itu basic kemampuan yang harus dimiliki kalau kita mau menang hari ini. Kecuali kalau kita nggak mau menang ya. Kalau kita mau menang ya, kita harus punya dua keahlian itu. Kemampuan berempati, kemampuan memberi makna. Kenapa sih kita itu harus berempati? Karena tadi ya, hari ini itu kan era otomasi. Hal-hal yang sifatnya logis ya, kemudian data itu udah diserahin ke mesin aja deh. Tapi mesin itu kan nggak bisa gantiin empati kita. Kita tuh hidup masih dengan manusia. Ya, kita hari ini bertemu masih dengan manusia. Sesama manusia itu ya kemampuannya apa? Empati. Maka kita harus lebih mengasah empati itu. Harus lebih diasah lagi empati itu. Karena empati itu hal yang hingga hari ini ya kayaknya belum bisa digantikan oleh mesin. Ya. Makanya itu yang harus kemudian dikuasai segera mungkin. Yang kedua, meaning maker, memberi makna. Ya. Bagaimana makna itu kemudian sekarang itu bisa di-create ya. Bagaimana kemudian dengan istilah branding ya. Semua hal yang biasa itu bisa menjadi istimewa. Itu dengan apa? Dengan menyuntikkan makna di situ. Ya. Makanya satu profesi atau satu keahlian yang ini bisa bernilai jutaan dolar ya. Bagaimana menjaga brand ya. Misalkan apa? Nike itu besar karena apa ya? Karena dia brandnya bagus. Secara maknanya bagus. Ya. Dan juga makna itu bisa disuntikan pada macam-macam, pada produk, pada misalkan tas Hermes ya. Itu kenapa bisa tas biasa ya, tas yang mungkin ya kalau harga produksinya ya paling 5 juta, 10 juta, tapi kok bisa dihargai dengan 1 miliar tuh gimana caranya? Karena ada meaning maker, ada makna di situ. Ada cerita-cerita, ada anggapan orang, ada social currency di situ, mata uang social currency, sehingga ketika orang
memakai itu tuh dia ngerasa jadi apa, itu kan makna, terkait makna. Dan itulah yang harus juga kita kuasai hari ini. Ya, ini terkait dengan high touch. Jadi ada dua hal ya. Bagaimana caranya agar kita menang, agar bisa menjawab tantangan-tantangan zaman hari ini dengan menjadi relevan. Oke. Nah, maka ini slide-slide yang saya bisa percepat. Ini terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan. Ini rekomendasi bagus yang teman-teman bisa screenshot ya, bisa kemudian jadikan basic dalam membuat strategi ya dengan cara ini. Jadi jika selama ini kita hanya mementingkan fungsi, maka perkuat dengan desain. Itu yang pertama. Jika kemudian kita hanya mengedepankan argumen-argumen yang logis, misalkan data, coba hadirkan kisah. Kisah itu penting sekali sekarang itu. Kisahlah yang bisa menyentuh kita. Kisahlah yang membuat menjadi viral. Itu kisah. Kisahlah yang membuat cerita itu bisa turun-temurun ya, bahkan sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan berabad-abad. Contohnya saya lagi di Padang ini ada satu batu yang ikonik Malin Kundang. Itu kan kisah, cerita. Orang nggak tahu detailnya kayak gimana, tapi pesannya itu nyampe. Kisah itu. Dibandingkan dengan kita harus bicara tentang logis, bicara tentang argumen, bicara tentang data-data yang bisa jadi ya 5 menit lagi kita lupa. Tapi kalau kita ngemasnya dengan kisah, ya, dengan storytelling, ini bisa lebih long last. Ya. Ini kisah. Kemudian harmoni ya. Jika kita mementingkan kekuatan fokus dan spesialisasi, maka wujudkan simfoni, harmoni ya. Kalau dalam dunia konten itu ya rajin-rajin kolaborasi ya, kemudian ngundang lebih cair dan yang lainnya, ini harmonisasi sekarang itu. Dan orang-orang yang relevan, orang-orang yang memenangkan opini, ya mereka yang seperti itu, yang bisa mengharmonisasi. Kemudian empati nih ya. Jika kita selama ini hanya bermodalkan kekuatan logika, coba hadirkan empati. Beres semuanya. Jadi ceritanya di empati ini yang sering saya mainkan. Kalau saya bikin konten ini pasti ngambil point of view-nya itu dari sisi empati. Sehingga apa? Orang-orang itu bisa kemudian boleh nggak setuju dengan saya, tapi mereka nggak bisa kemudian menolak saya. Itu empati. Dengan empati, dengan kita ada di sisi korban, ya, kemudian berkisah, mengibaratkan bagaimana kemudian seandainya kita ada di sana dan sebagainya, ini bisa empati. Nah, yang berikutnya bermain, ya, bermain. Jika kita selama ini hanya mementingkan keseriusan, maka kita bisa bangun suasana yang bermain, suasana have fun. Ya. Karena komunitas-komunitas hijrah, kenapa bisa relate hari ini? Karena mereka itu membawa konsep ini. Ya. Ada Yuk Ngaji, ada Shift Pemuda Hijrah, ya, misalkan seperti itu. Ada yang lainnya, itu bisa besar sekali menggait milenials yang banyak banget itu. Bahkan dalam satu ini dia bisa menghadirkan 10.000, 20.000 secara gratis, bahkan orang itu bayar, ya. Dan bayar itu mereka tuh mendengarkan kita. Itu karena mereka tuh bangun ini, ya, salah satunya ini kekuatan bermain. Nah, juga makna yang tadi kita kemudian sampaikan ya. Jika kita itu selama ini hanya mementingkan akumulasi informasi aja, kemudian ngumpulin informasi, maka kali ini wujudkan arti. Bangun dakwah itu dengan menghadirkan makna. Bangun brand juga, bangun produk juga, suntikan branding, makna itu di situ. Ini menjadi penting sekali. Nah, ini contoh relevansi ya, karena kita bicara tentang bagaimana medan dakwah di tengah-tengah millennials. Ini ada beberapa contoh ya. Ini Washington Post. Washington Post itu perusahaan berusia 140 tahun. Bayangkan 140 tahun ya, kalau diibaratkan orang itu udah sepuh sekali. Udah tua. Ya kan, bisa udah jenggotan, udah bongkok ya. Mungkin udah gemeteran bicaranya ya, megang apapun bisa gemeteran. Ini Washington Post. Washington Post itu usianya 140 tahun. Tapi mereka, ini menariknya, mereka itu berhasil menemukan cara memperkenalkan generasi muda, orang-orang yang berusia 17 tahun, ya 18 tahun, 20 tahun, ya. Pada apa jurnalisme serius ya, dengan cara yang seringkali itu nggak serius. Nah, Jorgensen ini orangnya ya, ini tuh admin dari TikTok-nya Washington Post ya. Jadi dia itu membantu perusahaan mengumpulkan lebih dari 1,4 juta. Ini itu dulu, sekarang tuh udah banyak banget. Saya bikin slide ini beberapa waktu yang lalu. Dan apa? Dia itu bisa relate dengan generasi muda. Dia bisa membuka jalur ya. Membuka jalur sehingga dia itu bisa lebih banyak diterima oleh anak-anak muda. Dan kalau kemudian kita riset, The Washington Post ini di TikTok
ini akan berbeda banget dibandingkan dengan di Facebook atau di Twitter. Ya. Hal ini menandakan bahwa itu cukup strategis menargetkan untuk siapa sebetulnya mereka membuat konten di setiap jaringan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ini yang kita temui. Ini ada Yuk Ngaji ya. Yuk Ngaji itu komunitas yang besar sekali ya. Yang menggait, fokusnya itu menggait anak-anak muda, bahkan dalam satu acara bisa ribuan. Kemarin terakhir saya ikut acara di TMII, dia bisa menjual tiket acara ya dengan bayar ya. Dalam waktu 2 hari ya, sold out langsung ya. Isinya itu 1.000 peserta. Nah, ini Yung Ngaji ya, salah satunya digawangi oleh Ustaz Felix ya, dan teman-teman semua, teman-temannya. Ini ada Shift Media. Shift Media itu yang dulu dibesarkan oleh Ustaz Hanan Attaqi. Ya, ini besar sekali ya. Sekarang juga masih ya, meskipun Ustaz Hanan dengan kesibukan barunya, tapi Shift Media masih sering menjadi tempat anak-anak muda ngumpul. Karena apa ya? Karena mereka itu menerapkan ini ya. Desain, kisah, harmoni, empati, bermain makna. Coba kalau kita tulis di komunitas mereka itu ada ini semua. Ya. Desainnya juga nggak ngasal, kemudian storytellingnya bagus, mereka itu harmoni, makna, bermain, empati, dan yang lainnya. Sehingga mereka bisa relate, relevan, dan bisa kemudian di atas yang lain. Itu salah satunya di tengah kita. Nah, dan kalau bicara tentang perubahan sosial ya, apalagi bicara tentang yang berkaitan bersinggungan dengan kebijakan, ini ada contoh menarik ya. Ada pola baru. Ini tuh terkait dengan aktivitas politik ya, aktivitas politik terkait mengkritik kebijakan. Dulu 10 tahun yang lalu ya saya masih ikut ya demonstrasi. Ya. Saya kemudian merancang banyak isu-isu ya untuk kemudian mengkritik kebijakan-kebijakan. Tapi sekarang ya, ini kemudian fenomena baru. Ini tuh si Bima. Ya. Bima itu yang kemarin ngeritik pemerintah Lampung. Ya. Jalan di Lampung yang bocor-bocor itu ya, lewat si Bima dengan segala macam kontroversinya. Ya kita nggak terlalu pedulikan kontroversinya. Tapi kemudian kita lihat polanya itu. Dia berhasil bahkan merubah jadi tindakan nyata. Konversi konten itu menjadi tindakan yang punya daya pengaruh sampai kemudian jalan itu jadi benar. Itu luar biasa banget ya, yang bisa kita lihat. Tapi polanya itu kayak gimana sih? Nah ini saya coba petakan ya, saya coba bandingkan. Tapi bukan untuk kemudian saling menegasikan ya. Saya percaya bahwa online dan offline itu masih penting dua-duanya. Karena dalam bisnis ya sekarang itu juga kita harus mengkonekkan antara online dan offline. Nah, kalau kemudian tujuan kita adalah opini publik ya, opini publik. Nah, bagaimana pola mempengaruhi massa besar itu kita pahami di dua kaki hari ini, di dua contoh yang tadi kita lihat ya. Bahwa opini itu harus dilempar kan secara teori ya, opini itu harus dilempar ke kerumunan kan, ke orang-orang yang banyak. Ini pola lama nih, ini pola lama yang dulu saya lakukan ya. Kita itu membuat aksi demonstrasi. Ya. Kita pengen terjadi kerumunan di situ ya. Bila diperlukan itu bikin heboh, bikin kerusuhan, makanya ada materi kan manajemen aksi, itu kan bicara tentang itu. Makanya dulu itu banyak ngebakar ban ya, kemudian dorong-dorongan itu semata-mata ya untuk memunculkan lebih banyak apa namanya traffic ya, sorot mata ke kita. Lalu kemudian kalau kemudian kita itu udah bisa membuat heboh ya, membuat perbincangan, maka kita akan diterima audiensi. Oke, audiensi kemudian kita itu diliput media, diberitakan, mendapatkan opini umum. Polanya kan rata-rata dulu tuh kayak gitu. Sekarang ya pola baru, ada pola baru sebetulnya. Kita itu membuat video kritik ya. Dengan tadi ya, dengan desain yang bagus, dengan storytelling yang bagus, dengan kisah, dengan apa. Kita membuat video. Saya viral tuh, viral trending. Ini pada akhirnya dari banyak pola. Ini nggak cuman yang tadi ya, nggak cuman orang ini ya. Ada kalau misalkan Bapak Ibu tahu ada yang namanya Pandawara. Pandawara itu orang yang kelompok yang bersih-bersih, yang bersih-bersih solokan, sampai dia itu bisa membuat heboh, bahkan mempengaruhi terakhir itu perseteruan dengan orang bupati apa-apa gitu di Sukabumi itu. Ya artinya nggak cuma satu orang. Ini udah dibuktikan dan udah valid
dengan banyak banyak contoh itu. Dan dia itu selalu dengan membuat video, membuat video kritik, membuat video yang menginspirasi itu bisa. Kemudian viral dan trending ini lalu membentuk gerakan ya, atau residu perilaku, menularkan. Diliput media, diberitakan, direspon, pada akhirnya juga sama-sama mendapatkan opini umum. Jadi kita itu sekarang itu punya dua opsi nih. Kalau kemudian teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang udah kuat kaki yang ada di sini ya, yang ada di offline, maka kita juga harus menyeimbangkan dengan memperbesar offline-nya, online-nya, memperbesar online. Kita harus paham caranya bagaimana sih membangun opini publik, ya. Bagaimana mengorganisasi itu, membuat satu narasi, bagaimana kemudian bahkan kalau misalkan bisa ya, dan kita punya kemampuan itu cara ngomong itu diatur, cara megang kamera itu diatur, cara berpakaian itu diatur, karena ini kita mau serius gitu garap itu. Cara kemudian menyampaikan kata itu diatur. Ya karena kita mau main di sisi yang baru. Kalau kemudian kita sudah merasa besar di sini, maka kita harus juga membangun ini. Sehingga dua kaki untuk mempengaruhi opini publik itu menjadi kuat sekali. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semua, ya teman-teman semua yang saya hormati, ya saya sangat senang sekali bisa sharing ini, dan terutama saya menyadari bahwa dalam selama mungkin 1 jam ini ya saya banyak ngoceh dan kadang bisa beberapa kata yang menyakiti Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila itu terjadi ya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Bang El Karimi telah berbagi wawasan pada pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Saya berikan 2 kesempatan bagi 2 orang penanya. Mohon maaf. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Boleh mungkin? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Oke, boleh silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi ya soalnya sambil ada acara. Nah, ini Bang EF tadi yang beberapa kayak kriteria ya, ada desain, storytelling segala macam itu, apakah harus semuanya kita miliki sebagai seorang memiliki kemampuan yang semua itu, Bang? Iya, Ada iya, nggak iya, sih baik. misalnya, Iya, atau beberapa aja sebagai syarat minimumnya gitu? iya, baik, Nah, baik. itu Ya, Bang. terima Ya, kasih. kasih banyak. Ya, Ibu. Betul. Iya, baik. Ya. Bagusnya kita bisa semua ya, basicnya ya. Tapi ya harus, tapi selalu yang paling menonjol itu ya hanya satu atau 2. Ada orang yang pinter banget storytelling, ya udah itu. Kita maksimalkan di situ. Ada orang yang pinter banget bikin narasi yang empati gitu. Itu ya udah kita bisa bangun di situ. Ada orang yang senangnya itu kolaborasi, dia tuh orang yang pinter ngobrol ya. Kalau ngobrol sama dia itu enak dan bagus hasilnya gitu. Dia bisa gali pertanyaan, maka ya dia udah harmonisasi aja di situ. Kita jalin, dia jadi PR aja itu. Ada orang yang kemudian senangnya itu desain ya. Maka ya dia bisa maksimalkan di situ. Ya. Tapi kemudian ya ada bagusnya itu kita kawinkan tuh misalkan. Misalkan kita mau berkisah dengan desain yang bagus, itu akan lebih powerful lagi. Tapi kemudian yang harus kita pahami itu kita juga harus punya basic dasar banget ya dalam misalkan hal desain. Ya. Oke, kita kekuatannya ada di storytelling misalkan. Ibu misalkan pintar banget bercerita, pintar banget menarasikan satu fenomena. Tapi kan yang namanya desain itu ada hal yang paling mendasar. Taruhlah misalkan ibu jangan sampai bikin video di tempat terang banget, tapi tulisan yang ada di video itu kuning. Itu kan tentang desain, basic desain, tentang komposisi, tentang misalkan sekarang itu yang menjadi kewajiban minimal kita itu bisa meng-cut video, memotong video ya, kemudian menambahi video itu menjadi basic dasar. Meskipun kita nggak perlu jadi pro, tapi kan tuntutan itu menjadi hal yang paling harus kita kuasai hari ini agar kemudian kita tuh bisa menang. Jadi kalau menjadi pro itu nggak perlu ya, tapi kita harus paham basicnya ya. Jangan sampai kita tuh nabrak dan kontraproduktif. Misalkan kita tahu bahwa
hari ini tuh orang sangat senang dengan sesuatu yang fun ya. Makanya kita tahu ya, saya sebetulnya agak jijik atau gimana gitu loh, dengan satu fenomena, satu sosok yang misalkan sekarang di branding dengan gemoy ya. Tapi mereka itu paham gitu, paham. Mereka itu paham bahwa anak muda itu senangnya kayak gitu. Ya, cerdasnya tim kreatifnya gitu. Itu yang harus kita pahami. Di satu sisi memang kita melihat bahwa apa sih itu? Tapi tim kreatif ya, tim otaknya di situ, dia itu bisa bisa membawa narasi itu. Meskipun kita nggak suka itu. Nah, maksudnya di situ gitu loh. Jadi ada hal-hal yang secara basic itu harus kita pahami, bahkan semuanya itu harus kita pahami sebetulnya. Saya share screen lagi ya. Sorry. Hal-hal ini tuh ya harus kita pahami nih ya. Nah ini tuh minimal harus kita pahami bahwa kita itu anak-anak muda hari ini trennya itu harmonisasi, kemudian berkisah, desain, empati, bermain. Tapi kemudian untuk kita, kalau kemudian kita mau maju ke depan, kita bisa bawa satu atau dua hal aja. Misalkan kita mau bawa desain dan empati bisa. Kita juga mau mengemas misalkan logika itu dengan desain dan juga dengan kisah bisa ya. Atau kita tuh mau kayaknya kita tuh fun ya, fun dan juga dengan desain dua bisa ya. Tapi kita itu jangan sampai nabrak ini gitu. Kita itu misalkan bergerak di desain ya, kemudian bermain ya, kita membawa suasana bermain, tapi kita tuh membawa narasi kita tuh dengan argumen-argumen ini gitu. Menyalahi ini gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya rekomendasi ini bukan dari saya juga sebetulnya. Ini tuh saya dapati dari salah satunya tadi bukunya Whole New Mind. Jadi buku itu sebetulnya kalau Bapak Ibu mau baca juga ya. Nah ini bukunya ada nggak? Ini nih Whole New Mind. Ada terjemahnya juga ya. Ini dari Danny Esping. Ini buku ditulis tahun 2009. Ceritanya buku 2009. Tapi saya tuh baru baca, baru tahu isinya, yaitu 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun atau 2020 ya 2020. Tapi kemudian baru banyak terjadi ini hari ini. Menariknya itu di situ. Ya, baru banyak terjadi hari ini dengan banyaknya AI yang hari ini apa kalau di anak muda itu pasti udah tahu lah. Mereka itu sekarang bisa menggambar yang karya seni yang luar biasa itu hanya dengan menggunakan prompt kecil itu. Itu kayak gitu. Itu ada di buku ini ya. Ini bisa dibaca dan bisa ditafsirkan sendiri. Ya, kalau cara penafsiran saya ya tadi itu apa yang kemudian saya sampaikan ke Bapak Ibu. Cara saya mensintesis informasi di sini kurang lebih seperti baca ya. Nah, tapi kemudian basic-basic dasarnya itu kita minimal tahu itu, minimal jadi gambaran bahwa kalau kemudian kita mau meraih dan memenangkan opini, maka jangan nabrak dari sini. Meskipun kita itu cuma bergerak di sini misalkan atau di sini, maka jangan nabrak. Itu yang kemudian saya pahami. Allah alam ya. Monggo silakan. Saya kembalikan. Oke, mungkin lanjut ke penanya yang kedua. Silakan Bapak Ibu, kawan-kawan. Satu pertanyaan lagi boleh? Yang di chat, Mbak. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Ratna Komala, Bang. Jadi pertanyaannya itu, apakah merupakan contoh yang benar baliho yang saat ini banyak muncul terkait anak muda yang nyale atau cawapres dengan pendekatan Gen Z, tapi mendegradasikan hakikat intelektualitas dalam politik? Ya. Gitu, Bang. Ya. Ini bukan wewenang saya untuk jawab. Cuman kalau kemudian kita mengambil sudut pandang sebagai pembawa pesan ya, ada wilayah moral ya, moral ya, yang moral politis ya, etika politik ya, ini menjadi basic para politisi ya. Monggo silakan ya, saya juga nggak terlalu paham. Ya itu harus dipahami kan ya, otomatis terkait dengan intelektualitas, terkait dengan
kewibawaan, terkait dengan kepemimpinan, itu silakan. Eh tapi kemudian kita juga ini tuh dua sisi yang ada bagusnya, ada buruknya sebetulnya. Bagusnya dengan kita menguasai ini ya, kita bisa lebih penetrasi ke bawah ya. Tapi minus di sini ya, tentu soal yang paling inti yaitu apa, gagasan. Kan gagasan itu di situ. Nah, sebetulnya yang bisa kita yang selalu dibuat itu, ibu-ibu tahu nggak model funneling gitu, funneling. Jadi poin utama yang kemudian sebelum orang itu tahu gagasan kita, orang itu harus kemudian tahu siapa kita. Kan gitu ya. Biasanya kan orang marketing di situ. Karena saya sedikit banyak bergerak juga di bidang marketing, di dunia sosial media juga, di komunitas dakwah juga. Maka selalu diawali dari traffic sebetulnya sekarang itu. Ya. Pertanyaannya ya, bagaimana orang itu bisa suka dan bisa yakin sama kita ya, kalau kemudian orang itu nggak tahu kita. Paham nggak sih? Saya ada satu slide aja. Izin saya share screen. Bentar, mudah-mudahan ada ya di sini ya slide-nya ya. Ini terkait dengan customer journey. Ya, bagaimana sih perjalanan seorang customer itu untuk menjadi yakin dengan kita, ya. Ada journey-nya, ada apa istilahnya? Ada pengalamannya, ya. Nah, mudah-mudahan ada di sini ya. Kalau nggak ada berarti mohon maaf ya. Tapi itu menarik ya, harus kita pahami ya, terkait dengan sebetulnya model-model funneling ya. Model funneling itu bagaimana atau saya cari di internet coba ke mudah-mudahan ada. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, meskipun agak beda ya, nggak apa-apa. Saya coba share screen dan image in new tab. Aduh, kecil. Nah, ini nih, coba. Saya nemu nih di online. Oke. Ini customer journey ya. Customer journey mapping. Jadi kenapa kemudian kita kan kadang sebal ya. Kita sebagai orang yang paham itu kadang sebal, kenapa sih dia tuh menggunakan cara-cara yang bagi kita itu bisa jadi apa sih ini receh banget gitu. Tapi kemudian kita harus paham ya. Harus paham bahwa dalam marketing itu ada hal yang namanya journey, pengalaman orang. Dalam ketika orang itu percaya sama kita, itu selalu gimana sih tahapannya. Nah, ini selalu diawali dari awareness ya, kesadaran. Ini tuh sebenarnya saya kurang memahami slide ini, cuman ini agak mirip-mirip lah ya. Jadi ada awareness ya, ada tahap kesadaran. Kalau bagi saya itu bentar, kayaknya saya ada di laptop sebentar. Apa nih saya, karena ini di luar materi saya. Apa? Nah, ini ada. Oh, ada. Alhamdulillah ada. Nah, ini nih yang harus kita pahami itu ada ini nih. Share screen ya. Ya, kelihatan ya? Nah, ini maksud saya itu. Ya, kadang kita itu apa? Mungkin nggak suka model campaign yang kemudian terlalu menjijikan misalkan. Saya juga secara pribadi sangat terganggu dengan hal-hal yang bagi saya itu nggak banget lah ya. Tapi kemudian orang-orang marketing itu paham ya tentang journey, tentang journey. Jadi selalu diawali dari
apa istilahnya tahap kesadaran, aware ya. Aware itu harus pertama kali. Makanya di sini tuh viral itu menjadi penting. Kenapa? Karena orang itu mulai sadar tuh. Nah, karena key customer impression-nya itu apa? I know. Ya gue tahu lu gitu loh. Gue tahu. Ya. Tapi kan tahu aja nggak cukup gitu loh. Tapi tahu itu, orang tahu ke kita, itu membuka peluang berikutnya. Membuka peluang funneling berikutnya. Nah, rata-rata orang itu membuat ya, atau membuat strategi agar orang itu tahu ya, ada di posisi ini, aware ini, dengan cara-cara yang konyol, dengan cara-cara yang viral, dengan cara-cara yang menggait banyak traffic. Ya. Sehingga dia itu tahu. Nah, tapi kan persoalannya bagaimana kita memfunnel lagi. Kita melanjutkan lagi tahapan tahu itu menjadi tahapan dia itu mulai suka kita. Kan itu nggak bisa cuma diraih dari viral aja. Ya, benar nggak? Ya, orang itu suka kita ya bukan karena viral, karena kita itu ditemukan dan kita itu relevan dengan dia, kan gitu. Maka tahapan kedua ini juga harus kita bangun ya. Nah, tahapan kedua, bagaimana menjadi disukai, ya itu dengan cara-cara yang tadi, rekomendasi yang tadi. Orang-orang hari ini sukanya kayak gimana sih? Nah, makanya tadi kita bicara tentang hal-hal yang disukai orang hari ini. Bagaimana kisah, bagaimana kemudian dakwah dengan desain dan yang lainnya, itu tadi kita bahaskan. Nah, tapi menjadi suka itu adalah tahapan berikutnya. Jadi suka itu bisa diraih ketika kita tetap viral, ya. Ingat, ketika kita tuh tetap viral, secara traffic itu tetap besar, tapi kemudian kita tuh sesuai gagasannya nih sama dia tuh, ya. Sama orang yang kemudian menjadi audiens kita. Nah, nanti saya contohkan ya di kasus saya misalkan, karena ini materi yang pernah saya sampaikan juga. Nah, di tahapan yang ketiga, ketika orang itu mulai suka, orang itu mulai banyak bertanya sebetulnya, dia itu siapa sih? Kalau misalkan kita ibaratkan pada influencer ya, si Abi itu siapa sih? Gitu. Kok gue baru dengar dia ngomong kayak gini nih. Tapi omongan dia asik sih. Gitu. Dia mulai cari siapa. Kemudian dia mulai minta petunjuk kan gitu. Kita kalau ke barang juga kan sama kan. Itu brand apa sih? Gitu. Ya, Partai Umat itu apa sih? Misalkan gitu ya. Nah, kalau kemudian orang itu bisa terjawab ya, pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab, oh ternyata kayak gini. Oh ternyata dia itu juga di-follow oleh temenku gitu, oleh siapa, oleh bapakku misalkan. Maka dia itu menjadi convinced, menjadi yakin. Nah, dari tahapan yang ketiga. Ya. Nah, kemudian dari yakin itu kan barulah kemudian kita bisa konversi lagi menjadi tindakan. Nah, M-buying itu kayak gimana sih? Dia itu bisa ikut acara atau misalkan sesuatu yang sifatnya itu dia itu bisa berkorban itu kayak gimana sih? Ya. Dengan tahapan ini, dia di tahapan keempat sebenarnya. Baru kemudian setelah dia nyoba berinteraksi dengan kita, nyoba jasa kita, kalau kita misalkan jualan produk, kalau misalkan jualan barang, orang itu nyoba barang kita, dan dia itu merasa puas dan merasa wih, keren banget ya. Nah, maka dia itu bisa rekomendasi tahap advocate, tahap membela ya. Di tahap di tahap kesadaran. Misal untuk pertama kalinya ada orang yang pernah melihat video saya yang ini di FYP TikToknya misalnya. Ternyata dia itu baru ngeh, sebelumnya juga pernah lihat video lain nih. Maka akan muncul respon, oh iya, gue tahu nih ini orang nih. Ini berapa kali lewat nih di beranda nih. Nah itu kan kita tuh kayak gitu kan, selalu kayak gitu. Pemikiran kita tuh terhadap satu brand, terhadap satu personal, ya, terhadap satu merek itu selalu kayak gini nih, selalu kayak gini. Ketika kita udah terpapar 2 kali, 3 kali, 4 kali, ketika kita nemuin lagi, maka kita tuh muncul perkataan-perkataan kayak gini, ya. Dia itu baru ngeh gitu ya, karena kita misalkan video-video saya yang lain itu pernah dia lihat di Twitter misalkan. Nah itu maka dia tuh akan muncul ya perkataan, oh gue tahu ini orang nih, pernah lihat nih. Nah itu muncul tuh, mulai masuk di otaknya itu. Nah nah ketika kemudian dia itu udah mulai membangun kesadaran itu, beralih ke tahapan berikutnya, tahapan ketertarikan tuh membuat mereka itu menjadi lebih tertarik dengan pandangan-pandangan kita, lebih tertarik dengan apa yang kita suarakan, apa yang kita narasikan, ya, atau sesuatu yang selalu mewakili perasaan dia itu kan
menumbuhkan ketertarikan. Nah, misalkan orang yang tadi, orang yang sama itu, setelah kemudian nonton video yang berikutnya, ternyata kok video-videonya mewakili isi hati ya, misalkan kan gitu ya. Maka ini contoh-contoh apa istilahnya, apa komentar-komentar yang saya coba screenshot ya, terkait dengan respon netizen ya. Bahkan orang yang nggak suka itu, walaupun nggak sedikit poin dari opini lo yang gua nggak sepakat ya, tapi konten itu harus tetap ada sampai kapanpun buat mengingat. Ini kan lucu gitu. Orang itu nggak suka, orang itu nggak sepakat tapi suka gitu. Paham nggak sih sampai sini? Nah itu tahapan berikutnya ketika apa? Kita itu tetap viral di beranda mereka dan pandangan-pandangan kita itu mulai masuk pelan-pelan, mulai masuk. Oh iya ya, oh iya ya. Nah, ternyata makin lama konten kita itu makin sering muncul di FYP dia. Gak hanya muncul, pandangannya juga sesuai atau mewakili. Maka muncullah respon ketertarikan. Ini customer journey ya, dari satu traffic. Nanti ini bisa kita tarik lagi ke pertanyaan tadi ya. Kenapa sih selalu pakai gaya-gaya yang viral? Nah, apakah sesuai dengan moral etik atau enggak? Nah, itu bukan ranah saya. Cuman saya mau menjelaskan tentang ada bahasan lain yang justru harus kita kuasai, kita pahami betul-betul ya, terkait dengan customer journey sebagai orang yang kemudian membangun opini. Nah, apa lanjutannya dari ketika kita udah sampai di fase I like gitu, gue suka nih orang nih, nah itu kan mulai seperti itu. Maka harus kita konversi menjadi keyakinan, dia itu yakin dengan kita. Nah, maka biasanya orang-orang itu mulai bertanya tuh, ketika dia mulai suka, ya, dia kemudian mulai tertarik, gitu. Maka tipikal orang ini pasti kayak gini. Kalau orang udah suka, makanya kan tadi di awal saya tuh bilang bahwa syarat pertama ya, kita menyampaikan pandangan-pandangan yang progresif, pandangan-pandangan yang valid, tapi kita nyebelin, itu kita nggak bakal sampai di tahap ini, di tahap suka ya. Tapi kita itu akan mental. Tapi kalau kemudian kita bisa membawa narasi dengan sampai di tahap suka, ya, di tahap disukai oleh orang ini, kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Sasaran yang tinggi, ya, customer itu mulai aktif mencari informasi dari teman, ya, dari keluarga, dari media, atau yang sangat dekat dengan brand. Atau misalkan kita googling si Abi ini siapa, terus nanya itu. Nah, maka yang sering terjadi itu ya karena makin sering dan didorong oleh rasa penasaran tinggi, setelah mendapat rekomendasi temannya juga follow, maka dia jadi yakin ya. Jadi ketika lihat akun kita ya, maka orang misalkan si ini juga follow, kan suka ada keterangan di situ dan yakin sama kita itu. Atau kalau kita dengan brand ya, ketika melihat teman kita juga make tas yang sama atau sepatu yang sama, oh maka mulai dulu kita tuh yakin ini patut dicoba nih. Nah itu kan journey awalnya dari keterpaparan ya, dari viral awalnya itu, sehingga menimbulkan kesukaan, menimbulkan keyakinan. Ini baru tahap ketiga nih. Yakin itu belum mencapai konversi aktivitas ya. Baru orang tuh yakin doang yang ada di benak dia, belum tindakan nih. Jadi masih panjang. Dan ini harus benar-benar kita paham journey ini, sehingga kita tuh tidak menganggap instan bikin konten langsung kita dapat sesuatu, enggak itu. Jadi ada journey yang harus kita bangun ya. Dan ketika orang udah yakin, nah ini barulah kemudian tindakan. Ada tindakan orang itu bisa forecast ke kita itulah. Dan ini yang saya lakukan contohnya ya. Karena saking udah yakin ya, akhirnya apa yang saya baca, apa yang saya rekomendasikan, mereka itu ikuti. Contoh terkecil, karena di Instagram saya itu sering share tentang buku ya, buku apa yang lagi saya baca, quote apa yang menarik buat saya tuh sering sharing dan mereka tuh sering pasti langsung baca buku itu. Ya. Atau film yang saya baca,
atau kelas yang saya ikuti, mereka tuh selalu nanya. Bahkan karena saking yakinnya, kacamata yang saya pakai itu mereka tanyakan, atau baju yang saya pakai itu mereka tanya. Karena apa? Udah terjalin bonding dan keyakinan, ya. Confidence itu udah terbangun. Mereka tuh kayaknya bagus nih, menarik untuk kita pakai. Maka pernah suatu ketika kemudian saya bikin kelas, karena saya punya jaringan dengan para profesor, ya. Saya tuh bikin kelas yang namanya kelas eksekutif, ya. Kelas eksekutif itu saya buka cuma 2 hari, pendaftarannya. H-2 kalau pendaftarannya. Tiba-tiba H-2 pendaftaran itu ada 3.000 orang yang daftar, ya, ikut kelas itu. Ikut kelas sampai kemudian kelasnya kalau nggak salah berapa bulan gitu. Ini setahun yang lalu apa 2 tahun? Ya, 2 tahun yang lalu, lupa saya. Ini kelas kemarin juga baru-baru ini saya juga nyoba bikin 2 postingan, ya. Gimana sih, seberpengaruh apa sih konten-konten kita itu untuk bangun satu brand baru, misalnya satu kolam baru. Maka saya bikin konten tuh ngarahin orang untuk follow, ya. Ngarahin orang tuh follow. Nah, tiba-tiba ya dalam waktu beberapa hari udah ada segini gitu. Artinya kita bisa ngukur tuh. Oh, ternyata orang itu udah bisa bertindak. Tapi baru segini. Nah, itu kan juga satu persoalan kita. Mau seberapa besar kita itu. Jadi customer journey-nya itu kita harus sampai pada sini. Ini tuh yang baru kita bisa monetisasi, ya, kalau dalam bahasa marketing itu. Baru bisa kita jualin. Baru kemudian orang itu bisa membeli produk kita, merasakan produk kita tuh di tahap yang keempat. Di tahap yang keempat, Bapak Ibu, ya. Bukan di tahap pertama. Nah, baru disitulah, ini baru marketing gratis itu ada nih. Ini serius. Ketika orang itu udah mencoba jasa kita, ketika orang itu udah berinteraksi dengan kita, ini marketing gratis mulut ke mulut itu bisa menyebar, bisa membangun cerita-cerita baru. Ya, itu bisa tiba-tiba kita itu berakselerasi, ya, terkait dengan follower, terkait dengan apapun itu, terkait dengan opini tengah masyarakat. Karena apa? Ada orang yang membela, ada orang yang merekomendasikan setelah dia itu merasakan produk kita, merasakan jasa kita, merasakan servis kita, misalnya. Ketika dia puas, ya, ketika dia merasa hangat, ya, dilayani oleh kita, maka dia tuh akan merekomendasikan. Nah, tahapannya seperti itu, ya. Jadi dari sini, ya, kita melihat gambaran besarnya itu. Oh, ternyata kayak gini. Ini sorry ya, saya kurang paham di dunia politik seperti apa. Tapi di dunia sales dan marketing, di dunia marketing terutama, saya memahaminya seperti ini, ya. Ada funneling, ada journey politik yang yang harus kita pahami, sehingga persoalannya itu di sini, bagaimana kita kan orang itu bisa dengan dengan membuat konten-konten yang punya trigger viral, meskipun, ya, kita masih bisa menjaga batas idealisme kita, ya, dengan konten-konten yang tetap syar'i, misalkan. Saya nggak mungkin bikin konten yang menyalahi keyakinan saya, misalkan. Karena itu bagian dari prinsip hidup. Tapi untuk menunggangi konten dari sesuatu yang viral itu menjadi satu keharusan sebetulnya, karena kita pengen lebih banyak ditemukan orang, sehingga orang itu mulai suka dengan kita. Jadi memanfaatkan momen, memanfaatkan peristiwa untuk kita bawa ke gagasan kita, itu namanya trigger, memanfaatkan trigger. Dalam konten itu kita bisa pakai jurus itu. Nanti kapan-kapan kalau misalkan lebih dalam, sesi khusus sebetulnya untuk bagaimana kita itu bikin konten yang bisa lebih banyak ditemukan, ya. Wallahu alam, mohon maaf jawabannya agak panjang, ya. Afan, ya, saya kembalikan. Silakan. Oke, baik. Oh ya, siap. Oke, syukron, Bel. Terkait tema kita pada kesempatan di pagi hari ini sudah berakhir. Kita cukupkan dengan 2 penanya tadi. Izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan terkait bahasan kita tadi. Izin Bang El, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jadi tadi kita sempat membahas salah satu strategi dakwah politik, bahwa bagaimana kita menyampaikan atau bagaimana pandangan kita itu atau dakwah kita bisa diterima oleh orang, itu salah satunya adalah dengan tidak menjadi orang yang menyebalkan atau
lawan katanya kita menjadi orang yang disenangi gitu. Kemudian tadi sempat dibahas juga kendala atau masalah dalam berdakwah. Itu ada 3 tipe orang. Yang pertama itu ada orang yang paham tetapi pasif geraknya atau tidak bertindak. Kemudian yang kedua ini tidak punya pemahaman dan pasif. Dan tadi menurut Bang El ini yang paling berbahaya. Ada orang yang memang bersemangat untuk bergerak atau tidak pasif tadi, tapi dia ini pemahamannya kurang. Nah, kemudian untuk menjadi mental dasar yang memadukan antara tadi pemahaman yang baik dan kemudian semangat yang tinggi. Kemudian tadi kita juga sempat membahas klasifikasi era, yaitu agraris, kemudian industri, informasi, dan konseptual, di mana kita saat ini sedang berada di era konseptual. Nah, di era konseptual ini mempunyai atau mengandalkan pengetahuan saja itu tidak dapat mengejar ketertinggalan, tapi harus dipentingkan oleh tenaga-tenaga robot atau teknologi, karena yaitu tadi kita tetap bisa memanfaatkan pengetahuan kita kemudian dipadukan dengan kreativitas kita. Kemudian, nah oleh sebab itu untuk tidak tertinggal maka kita harus bersifat atau bertindak relevan atau sesuai dengan era yang sedang kita jalani pada saat ini. Nah, tadi yang terakhir kita membahas juga bagaimana cara kita menjadi relevan. Itu bisa ditempuh dengan memiliki 2 kemampuan, yaitu tadi high concept dan juga high touch. Yang high concept ini memiliki 2 bagian, yaitu beberapa bagian, yang salah satunya itu kemampuan mendeteksi peluang dan lain-lain. Kemudian dari kemampuan high touch tadi itu terdiri dari 2 bagian, yaitu kemampuan berempati, dan yang kedua itu bisa bertindak sebagai meaning maker atau pemberi makna. Nah, yang terakhir tadi diberitahukan juga ada 2 aspek atau 2 kaki untuk bisa mempengaruhi opini publik. Di antaranya itu menggunakan media online, dan yang kedua itu menggunakan media offline. Dan akan lebih bagus apabila 2 aspek tersebut digunakan secara sekaligus. Mungkin itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sudah benar ya Bang? Mungkin ada yang mau dikoreksi Insyaallah. mungkin Bang? Iya, pada intinya Oke. sebetulnya satu kata kunci ya, bagaimana untuk menang itu, bagaimana kita menjaga agar kita itu tetap relevan. Nah, caranya relevan tadi kan kita urai ya. Kita itu tidak antipati terhadap perubahan, kita juga tidak menyalahkan atau tidak memandang generasi hari ini dengan kacamata kita di masa lalu. Karena ada banyak atribut-atribut yang berbeda dengan kita ya. Bahkan saya dengan memandang anak saya itu saya harus belajar dulu tuh. Anak saya itu pengennya apa, maunya apa, itu dunianya juga udah beda lagi. Ya, intinya kata kuncinya relevansi ya. Dan tetap relevansi itu dalam hal yang atribut zaman ya. Tapi dalam hal pemikiran, manusia itu tetap sebetulnya sama itu. Manusia itu sama itu. Seorang muslim itu dari segi pemahaman akidah itu tetap harus menjadi seorang muslim. Tapi dari segi bagaimana gagasan Islam itu bisa kita bawa ya sehingga diterima oleh banyak umat di tengah-tengah umat, maka itu kita harus relevan ya. Relevan itu bukan dalam artian kita merubah pemahaman kita, enggak. Tapi bagaimana kita melihat zaman yang ada hari ini ya ditanggapi dengan apa yang lagi in di zaman itu. Wallahu a'lam ya. Baik, terima kasih Bang El. Jadi mungkin sesi selanjutnya itu adalah pembacaan doa. Ya, saudari kita, beliau ini merupakan salah satu alumni aku juga, Kashifa Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Ya, sekalian saya pamit duluan, Ji.
Matur suwun semuanya, teman-teman semua, Oh, Bapak Ibu terima semua, kasih Bang. ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa Betul. silaturahmi Oke, ya Mas. ke depan. Ya, mari, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.